Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Mari kita menghadap Tuhan pagi ini, naikkan ucapan syukur kita. Teduhkan hatimu, kita berdoa. Haleluya. Bapa Sorgawi, Bapa yang maha mulia, terima kasih untuk hari yang baru, untuk kasih setiamu dalam hidup kami yang tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang kembali di hadirat-Mu saat ini. Kami rindu Tuhan. Di tempat kami masing-masing, biar Tuhan yang melawat setiap kami. Tuhan menjamah setiap kami. Segala kemuliaan hormat bagi Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari bermazmur di hadapan Tuhan, saudara. Naikkan syukurmu, pujian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari di tempat masing-masing Bapak Ibu Saudaraku, menghadap Tuhan, bersyukur, menyembah Tuhan, naikkan pujian-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, mulia. Mari menikmati kasih Tuhan pagi ini. Setiap kita bermazmur, tidak ada yang berdiam diri. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya aku bersyukur. Pujian bagimu, hormat bagimu, Kau saja yang kami sembah, Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat hatiku, ku angkat hati. Haleluya. Ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati,
selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus. mari angkat tanganmu saudara. Buka hatimu pagi ini. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. hormat kuasa, Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kau yang kudus, yang mulia, Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau saja yang layak terima pujian, hormat dan kuasa selamanya. Haleluya. Kau mengosongkan Kau Tuhan yang ku sembah. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu selamanya, selama-lamanya. Karena kasih setia-Mu tetap, karena kasih setia-Mu selama-lamanya.
berterima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan setia, seperti Engkau setia, ajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Jadi setia, terima kasih. Engkau yang berdaulat, memegang hidup kami. Terlalu banyak. Mari bersama katakan, yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan lembut katakan, terlalu banyak yang Tuhan beri, yang Tuhan telah beri, tak mungkin kami dapat membalas, tak kami balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan sungguh katakan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada. Pagi ini setelah kita bangun pagi, tentunya tubuh terasa lebih segar, jiwa pun terasa lebih segar, saudara. Makanya pagi ini mari kita merenungkan kebenaran berikut ini. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, apapun keadaan kami, yang kami butuhkan hanya Engkau Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur kalau Tuhan menyertai kami dalam segala keadaan kami. Pagi ini kami mau duduk diam Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, agar kami mengerti, agar kami dihibur, dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM. Kau pakai terus secara luar biasa Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada masanya di mana kita bangun pagi capek, masih capek, saudara. Dan seolah-olah Tuhan diam. Seolah-olah pagi ini Tuhan diam. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini saudara, pertanyaan ini terkadang muncul dalam saat-saat tertentu. Tapi saya ingin bagikan dahulu apa yang dialami oleh pemazmur, saudara, yaitu Raja Daud sendiri. Ia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi ia juga merasakan hal ini. Saya bacakan dari Mazmur pasal 13 ya. Mazmur pasalnya yang ke-13 dari ayat 1 sampai ayat 6, saudara. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Jadi Daud pernah mengalami seolah-olah Tuhan melupakannya. Tuhan tidak bicara, Tuhan tidak tampil, Tuhan diam saja. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Daud bingung juga, saudara. Tuhan jangan tinggalkan aku. Tapi Daud mengambil langkah yang benar. Di ayat 5 dan 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ini hendaknya bisa menguatkan kita, menjawab pertanyaan kita. Kalau pagi ini Tuhan seolah-olah diam, kenapa? Ya, mengapa demikian? Tadi kita bangun pagi, mestinya adalah momen yang ideal untuk memulai hari, merenungkan kebenaran, mendengar suara Tuhan. Namun bagaimana jika kita bangun lalu ada di antara saudara yang merasa, kok Tuhan tidak pernah menjawab doaku selama ini?
Kok Tuhan seolah-olah tidak ada, seolah-olah diam terus. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentunya mengganggu. Tapi Mazmur pasal 13 ini memberikan jawaban kepada kita. Bahwa bukan hanya kita yang mengalami hal itu. Raja Daud pun mengalami hal itu. Ya. Jadi, tapi kita tahu bagaimana Raja Daud meresponi keadaan itu dengan benar. Ya. Pagi ini jangan sampai kita mengalami kekosongan rohani, kehampaan, tidak merasakan kedekatan Tuhan. Ya. Padahal sudah berdoa tadi malam, pagi ini, sudah berapa lama berdoa, sudah menangis juga, tapi Tuhan diam saja seolah-olah. Kita pun mulai bertanya, Tuhan, kenapa Engkau diam saja? Apakah ada hal-hal dalam diriku yang tidak berkenan? Apakah doaku ini kurang cukup? Apakah hatiku kurang tulus? Kenapa Tuhan menjauh? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini pernah dilontarkan oleh Raja Daud juga, yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Dan ia juga pernah mengalami yang lebih berbahaya lagi, saudara. Ia dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh. Pada satu kesempatan Raja Daud ingin ditombak oleh Saul, karena Saul kerasukan roh jahat. Lalu Daud melarikan diri. Ini contoh peristiwa, saudara. Saul dan Daud itu sangat berbeda jauh. Kalau Saul iri terhadap Daud, karena Daud diangkat Tuhan, maka ia ingin bunuh Daud. Padahal Saul adalah raja pertama yang diurapi Tuhan juga. Rupanya ia tidak rela Tuhan memilih yang lain. Ya, sehingga Saul bisa kerasukan setan. Di dalam Mazmur pasal 13 ini Daud menumpahkan isi hatinya. Begitu juga kita, saudara. Kalau kita mengalami kehampaan, kekecewaan, atau apapun, kita bisa menumpahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Apa yang harus kulakukan? Seolah-olah tidak ada solusi, seolah-olah kita terpojok. Nah, kita bisa mencurahkan isi hati kita sama Tuhan. Ya, jangan mengikuti emosi diri sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Aku memuji-muji Tuhan bahkan. Jadi dalam situasi yang tidak jelas, kita bukannya mengeluh, bukan apa, tapi malah mendekat kepada Tuhan. Itu yang benar, saudara. Jangan sampai kita makin terpuruk, tapi makin jauh Tuhan juga. Waduh. Saudara harus mengerti, diamnya Tuhan itu bukan berarti tidak peduli. Ada kalanya orang tua diam melihat anaknya mengerjakan PR. Kenapa? Bukan orang tua yang mengerjakannya. Mengapa demikian? Supaya anak itu latihan. Supaya ia belajar. Dalam kasus kita, supaya kita belajar melalui segala masalah. Supaya kita mengerti bahwa dalam segala sesuatu kita harus mendekat kepada Dia. Harus ada latihannya, bukan? Supaya kita mengerti dalam merasaannya kita itu, tidak merasa bahwa Tuhan ada, kita tetap percaya kepadanya. Bahkan kita bersorak-sorak. Nah, ini sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita, supaya kita percaya walaupun tidak melihat. Walaupun tidak merasa dengan fisik kita ini. Harus naik kelas, iman. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Berbahagialah orang yang percaya penuh, meskipun tubuh kita nggak merasakan kehadiran Tuhan. Sebab kehadiran Tuhan harus dirasakan dengan roh kita. Nah, ini yang banyak orang tidak bisa merasakan. Sebab hanya menggunakan pikirannya dan perasaannya saja. Bukan dengan rohnya, dengan jiwanya.
dengan iman tentunya. Tuhan hanya bisa dirasakan dengan iman. Dan kalau ia menyatakan diri, ia pun bisa dirasakan dengan fisik panca indera kita juga. Begitu ya saudara ya. Jadi kalau hari ini atau pagi ini saudara merasa sendirian, seolah-olah Tuhan diam terus gitu, Tuhan tidak diam. Tuhan sedang menunggu melihat kita lulus dari ujian. Dari ujian bahwa Tuhan seolah-olah diam tapi ada. Ya. Kita harus ingat apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal 30 ayat 15. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatan kita. Begitu ya saudara ya. Di Mazmur 46 ayat 11, kita diperintahkan, diamlah dan ketahuilah, akulah bahwa akulah Allah. Ya. Jadi kita itu jangan banyak bicara, banyak diam mendengar suara Tuhan. Maka kita akan mendengarnya. Kalau seorang anak ada dalam pelukan ayahnya, ia tidak perlu banyak bicara, saudara. Ia merasakan pelukan ayahnya saja. Ia tenang berada dekat ayahnya, bahkan pelukan. Tanda bahwa ia dikasihi. Ya, sudah tenang saja kalau kita dipeluk ayah kita atau ibu kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan setiap pagi? Tetap bangun dan berdoa. Renungkan kebenaran. Renungkan bersama-sama. Ikuti doa pagi seperti ini. Sehingga kita sebelum memulai hari-hari kita sudah dibekali. Kita sudah sarapan pagi bagi jiwa dan roh kita. Sehingga kita kuat menyongsong hari ini dengan kekuatan dan harapan. Makanya jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu diam saja. Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita. Ya, amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Ampuni segala ketidakmengertian kami. Kami sekarang percaya bahwa Tuhan selalu hadir, selalu dekat di hati. Meskipun Tuhan sedang diam. Terima kasih, kami percaya semuanya ini bukan kebetulan. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati kami semua. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.